Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putri Handayani, NIM 21030960070 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 1B. Saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia baku. Pengertian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku ialah bahasa Indonesia yang digunakan orang-orang terdidik dan yang dipakai sebagai tolak bandingan penggunaan bahasa yang dianggap benar. Ragam bahasa Indonesia baku ini biasanya ditandai oleh adanya sifat kemantapan dinamis dan ciri kecendekiaan. Yang dimaksud dengan kemantapan dinamis ini ialah bahwa bahasa tersebut selalu mengikuti kaidah atau aturan yang tetap dan mantap, namun terbuka untuk menerima perubahan yang bersistem. Pemakaian bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bahasa Indonesia baku dipakai untuk komunikasi resmi seperti dalam surat menyurat resmi, peraturan pengumuman instansi resmi, atau undang-undang. 2. Bahasa Indonesia baku dipakai untuk penulisan ilmiah seperti laporan penelitian, makalah, skripsi, disertasi, dan buku-buku ilmu pengetahuan. 3. Bahasa Indonesia baku dipakai untuk pembicaraan di tempat umum seperti dalam khotbah, ceramah, kuliah, pidato, dan pembicaraan dengan orang yang dihormati atau belum dikenal. Fungsi bahasa Indonesia baku. 1. Pemersatu. Pemakaian bahasa Indonesia baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. 2. Pemberi kekasan. Pemakai bahasa baku dapat pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. 3. Membawa kewibawaan. Pemakai bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. 4. Kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Sifat-sifat bahasa Indonesia baku. 1. Bersifat kecendiaan. Perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar dan mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang logis dan masuk akal. 2. Keseragaman, adanya penyeragaman kaidah dan ketentuan dalam bahasa. 3. Kemantapan dinamis, mempunyai kaidah dan aturan tetap atau tidak berubah. Contoh, kata yang berlawanan KTSP bisa diberi imbuhan atau luluh kecuali kursor atau double konsonan dan kata serapan. Contohnya, pesapu menjadi menyapu, dikasih imbuhan sukses menjadi menyuksesan. Kata diberi imbuhan cuci menjadi mencuci. Kata diberi imbuhan mencuri menjadi mencuri. Ciri-ciri bahasa baku. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, baku, saya menjadi tidak baku gue. Kata baku merasa menjadi kata tidak baku ngerasa. Kata ayah menjadi bokap. Kata dimantapkan menjadi dimantapin. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya, baku, banyak guru. Kata tidak baku banyak guru-guru. Kata baku itu benar menjadi itu tidak benar. Kata baku kesempatan lain menjadi kata tidak baku lain kesempatan. 3. Bukan merupakan ragam bahasa kecakapan. Contohnya, bahasa baku bagaimana menjadi bahasa tidak baku gimana. Bahasa baku begitu menjadi bahasa kata tidak baku gitu. Kata baku tidak menjadi kata tidak baku enggak atau enggak. Kata baku menelepon menjadi kata tidak baku nelpon. 4. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contohnya, kata baku ia mendengarkan radio. Kata tidak bakunya ia dengarkan radio. Kata baku anak itu menangis menjadi kata tidak baku anak itu nangis. Kata baku kami bermain bola menjadi kata tidak baku kami main bola. 5. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya, kata baku sehubungan dengan menjadi sehubungan. Kata baku terdiri atas
atau dari menjadi kata tidak baku terdiri. 5. Seorang pasien. Dari kata baku seorang pasien menjadi kata tidak baku seorang pasien. 6. Tidak mengandung makna ganda. Contohnya, kata baku menghemat waktu menjadi kata tidak baku mempersingkat waktu. Dari kata mengatasi ketinggalan menjadi mengejar ketinggalan. 7. Tidak mengandung arti pleonasme. Contohnya, baku para prajurit menjadi kata tidak baku prajurit. Dari kata mundur menjadi kata mundur ke belakang. Dari kata baku hadirin menjadi kata tidak baku para hadirin. Keunggulan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku memiliki 2 keunggulan, yaitu keunggulan jangkauan wilayah penggunaan dan keunggulan waktu penggunaan. Dengan keunggulan wilayah penggunaan, bahasa Indonesia baku dapat dituturkan dan dimengerti oleh semua orang Indonesia dimanapun mereka tinggal. Dengan keunggulan waktu penggunaan, bahasa Indonesia baku dapat digunakan dalam kurun waktu yang relatif lama. Artinya, walaupun sudah dibuat 10 tahun yang lalu, dokumen berbahasa Indonesia baku itu masih dapat dipahami oleh pembaca saat ini dan akan dapat dipahami pula oleh pembaca pada masa yang akan datang. Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan kebakuan kalimat. 1. Pelepasan imbuhan. Misalnya, kata kita harus hati-hati dalam menentukan sampel penelitian ini. Seharusnya kata hati-hati diganti menjadi kata baku berhati-hati. 2. Pemborosan kata yang menyebabkan keracuan atau bahkan kesalahan struktur kalimat. Misalnya, dalam rapat pimpinan kemarin cuma memutuskan susunan pengurus baru. Kata cuma seharusnya diganti dengan kata hanya. 3. Penggunaan kata yang tidak baku, termasuk penggunaan kosa kata bahasa daerah yang belum dibakukan. Contoh, percobaan yang dilakukan cuma menemukan sedikit temuan. Kata cuma seharusnya diganti dengan kata hanya. Penggunaan kata hubung yang tidak tepat, termasuk konjungsi ganda. Misalnya, meskipun beberapa ruang sedang diperbaiki, tetapi kegiatan sekolah berjalan terus. Konjungsi tetapi sebaiknya dihilangkan karena sudah ada konjungsi meskipun. 5. Kesalahan ejaan, termasuk penggunaan tanda baca. 6. Pelepasan salah satu unsur kalimat. Misalnya, setelah dibahas secara mendalam, peserta rapat menerima usul tersebut. Subjek anak kalimat unsur tersebut tidak boleh dilepaskan. Contoh kata baku dan tidak baku. Contoh kata baku, akhirat menjadi kata tidak baku akhirat. Kata baku aksesori menjadi kata tidak baku aksesoris. Dari kata aktif menjadi kata tidak baku aktif. Dari kata akuarium menjadi kata akuarium. Dari kata aluminium menjadi kata aluminium. Dari kata ambulans menjadi kata ambulan. Dari kata analisis menjadi kata analisa. Dari kata antena menjadi kata tidak baku antena. Dari kata antre menjadi kata tidak baku antri. Dari kata baku anugerah menjadi kata tidak baku anugrah. Dari kata baku azan menjadi kata tidak baku adzan. Dari kata baku afdal menjadi kata tidak baku afdol. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.